Apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata waliullah? Mungkin membayangkan orang-orang yang memiliki keistimewaan, keajaiban, atau kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Mungkin juga berharap bisa menjadi salah satu darinya atau setidaknya bertemu dan berinteraksi dengan mereka. Namun, tahukah kalian bahwa menjadi waliullah bukanlah perkara mudah? Bahkan ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi waliullah, dan salah satunya adalah kehinaan. Ya, kehinaan. Kalian harus bersedia untuk menghinakan dan merendahkan dirimu sendiri, hingga tidak ada lagi harga diri atau ego yang menghalangimu untuk mendekatkan diri kepadanya. Bersedia untuk menerima segala cobaan, ujian, atau perlakuan buruk dari orang lain tanpa merasa tersinggung, terhina, atau marah. Bersedia untuk menjadi seperti binatang yang diusir tapi tetap kembali jika dipanggil. Apakah kalian sanggup melakukan hal itu? Jika penasaran bagaimana cara melakukannya, maka pelajaran berharga dari seorang tokoh sufi yang bernama Ibnul Qaranbi. Beliau adalah seorang guru dari Al-Junaid Al-Baghdadi, salah satu tokoh sufi terkenal dalam sejarah Islam. Beliau telah melatih dirinya dalam kehinaan selama 20 tahun hingga menjadi waliullah yang dihormati. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum masuk ke kisahnya, ada baiknya kita mengenal siapa itu waliullah dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi waliullah. Adalah orang yang dekat dengan Ilahi Rabbi dan mendapatkan perlindungan dan pertolongannya. Waliullah adalah orang yang dicintai oleh dan mencintai Ilahi Rabbi, orang yang taat kepadanya dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya, orang yang bersih hati dan jiwanya dari segala kotoran dan penyakit seperti syirik, ria, ujub, hasad, dengki, sombong, marah, iri, bakhil, dan lain-lain, yang ingat kepadanya dan berzikir kepadanya baik dengan lisan, hati, maupun perbuatan, bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya baik yang tampak maupun yang tersembunyi, bersabar dan ridha atas segala ujian dan cobaan yang ditimpakannya, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, yang bertawakal dan berserah diri atas segala urusan dan keputusan yang diambilnya, baik yang sesuai dengan keinginanmu maupun yang tidak, tawadhu dan rendah hati kepada Ilahi Rabbi dan makhluknya, baik yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah darinya, berakhlak mulia dan berperilaku baik-baik yang berhak maupun yang tidak, beramal syaleh dan berbuat kebaikan baik yang wajib maupun yang sunnah, berilmu dan berhikmah dalam beragama dan bermasyarakat baik yang fardu maupun yang nafil, berjihad dan berusaha keras dalam menegakkan agama dan membela kebenaran baik dengan harta maupun dengan jiwa, berikhtiar dan berdoa dalam mencari keridaan dan kemaslahatan dunia dan akhirat baik dengan usaha maupun dengan lisan. Nah sahabat semula, jadi
Itulah beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi waliullah. Tentu saja syarat-syarat tersebut tidak mudah untuk dipenuhi karena membutuhkan usaha, tekad, dan bantuan dari Ilahi Rabbi. Namun tidak ada yang mustahil bagi orang yang benar-benar ingin menjadi waliullah, asalkan ia bersungguh-sungguh dan istiqamah dalam menempuh jalan menuju kewalian. Salah satu contoh orang yang telah berhasil menjadi waliullah dengan cara yang luar biasa adalah Ibnul Qaranbi. Siapakah beliau? Bagaimana kisahnya? Berikut adalah penjelasannya. Ibnul Qaranbi adalah seorang tokoh sufi yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Beliau adalah seorang guru dari Al-Junaid Al-Baghdadi, salah satu tokoh sufi terkenal dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai seorang waliullah yang memiliki banyak keistimewaan dan keajaiban, seperti bisa berbicara dengan binatang, bisa berpindah tempat dengan cepat, bisa mengetahui hal-hal gaib, dan lain-lain. Namun beliau tidak selalu seperti itu. Juga pernah menjadi seorang murid yang harus belajar dan berlatih dengan keras untuk mencapai derajat kewalian. Salah satu latihan yang dilakukan olehnya adalah latihan kehinaan. Apa itu latihan kehinaan? Latihan kehinaan adalah latihan untuk menghinakan dan merendahkan diri sendiri hingga tidak ada lagi harga diri atau ego yang menghalangimu untuk mendekatkan diri kepadanya. Untuk mengosongkan diri dari segala sesuatu selain Ilahi Rabbi, sehingga hanya Dialah yang menjadi tujuan dan sumber kebahagiaan. Latihan kehinaan adalah latihan untuk menyerahkan diri dengan sepenuh hati hingga tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain terhadapmu. Untuk menunjukkan kerendahan dan kelemahanmu di hadapannya hingga diri ini merasa butuh dan bergantung kepadanya dalam segala hal. Ibnul Qaranbi adalah salah satu orang yang telah berhasil melakukan latihan kehinaan dengan sempurna. Beliau telah melatih dirinya dalam kehinaan selama 20 tahun hingga menjadi waliullah yang dihormati. Bagaimana caranya? Berikut adalah salah satu kisah yang menceritakan tentang latihan kehinaan yang dilakukannya. Dalam perjalanan menuju kewalian, Ibnul Qaranbi pernah diundang makan oleh seorang laki-laki sampai 3 kali. Namun setiap kali beliau datang ke rumah laki-laki itu, beliau selalu diusir dengan kasar. Beliau tidak marah atau bersedih, tapi tetap bersabar dan tawadu, menganggap bahwa itu adalah ujian dari Ilahi Rabbi untuk menguji kesabaran dan ketawakalannya. Juga menganggapnya bahwa itu adalah cara untuk menghilangkan rasa bangga dan sombong dalam dirinya. Juga berpikir bahwa mungkin Sang Ilahi Rabbi ingin mengajarkannya untuk tidak mengharapkan balasan atau pujian dari manusia, tapi hanya darinya saja. Dan ketika laki-laki itu mengundangnya untuk yang keempat kalinya, maka beliau pun kembali lagi. Namun kali ini laki-laki itu menyuruh beliau masuk dan menyambut beliau dengan ramah. Laki-laki itu bertanya kepadanya, mengapa beliau mau datang lagi setelah diusir 3 kali? Beliau menjawab, sungguh aku telah melatih diriku dalam kehinaan selama 20 tahun, sehingga aku seperti binatang yang diusir, maka ia terusir. Kemudian ia dipanggil dan dilemparkan untuknya tulang, maka ia kembali.
Dan jika kamu mengusirku sampai 50 kali, kemudian kamu ajak aku sesudah itu, niscaya aku perkenankan." Dan laki-laki itu terkejut dan kagum mendengar jawaban beliau. Laki-laki itu mengaku bahwa ia sengaja mengusirnya untuk menguji kesabaran dan ketawakalannya. Laki-laki itu mengatakan bahwa ia telah mendengar tentang keistimewaan dan keajaiban yang dimiliki olehnya, dan ia ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Maka laki-laki itu meminta maaf kepadanya dan memohon mendoakannya agar bisa menjadi sepertinya. Lalu Ibnul Qaranbi tersenyum dan menerima permintaan maaf laki-laki itu. Beliau mendoakan laki-laki itu agar diberi hidayah dan taufik dari Sang Ilahi Rabbi, juga memberi nasihat agar selalu bersabar, tawadhu dan tawakal kepadanya dalam segala keadaan, karena hal itu adalah kunci untuk mendapatkan keridhaan dan kewalian dari Ilahi Rabbi. Karena hal ini adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, sahabat dan ulama terdahulu. Dan akhirnya laki-laki itu mengucapkan terima kasih, memohon agar mau makan di rumahnya. Beliau pun menyetujuinya dan makan bersama laki-laki itu dengan penuh keakraban. Setelah selesai makan, beliau pamit dan melanjutkan perjalanannya menuju kewalian. Laki-laki itu mengantarkannya dengan hormat dan mengucapkan selamat jalan. Nah, sahabat semula, jadi itulah salah satu kisah kewalian dari Ibnul Qaranbi, seorang waliullah yang telah melatih dirinya dalam kehinaan selama 20 tahun. Dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal, seperti yang pertama, kehinaan adalah salah satu syarat untuk menjadi waliullah, karena dengan kehinaanmu bisa mengosongkan diri dari segala sesuatu selainnya dan mendekatkan diri dengan sepenuh hati. Yang kedua, kehinaan adalah salah satu cara untuk membersihkan hati dan jiwa dari segala kotoran dan penyakit seperti syirik, riya, ujub, hasad, dengki, sombong, marah, iri, bakhil, dan lain-lain. Yang ketiga, kehinaan adalah salah satu bentuk kesabaran dan ketawakalan kepada Ilahi Rabbi, karena dengan kehinaan bisa menerima segala cobaan, ujian, atau perlakuan buruk dari orang lain tanpa merasa tersinggung, terhina, atau marah. Yang keempat, kehinaan adalah salah satu bukti kerendahan dan kelemahan kita di hadapan Sang Ilahi Rabbi, karena dengan kehinaan bisa menunjukkan bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpanya dan kita butuh dan bergantung kepadanya dalam segala hal. Semoga bisa menjadi inspirasi ilmu dan pengalaman bermanfaat bagi kita semua untuk berlatih kehinaan dalam hidup kita agar bisa menjadi waliullah yang dicintai dan dilindungi oleh Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.